Soul Land 2 Chapter 500. Roh pembalas terbang di depan Ye Gui. Jika dia adalah kaisar jiwa yang biasa, dia harus sangat berhati-hati saat menghadapi guru roh jahat. Jika dia tidak cukup berhati-hati, laut spiritualnya mungkin terpengaruh. Namun, melawan Ye Gui, dia hanya bersinar dengan cahaya keemasan sebelum roh pembalasan berteriak secara tragis dan menghilang. Kekuatan pemurnian bahkan menyebabkan roh pembalasan tersedot ke dalam tubuh Ye Gui untuk memulihkannya dan meningkatkan kultivasinya. Akibatnya, kekuatan bertarung Ye Gui sepenuhnya dilepaskan saat dia bertarung di bawah perlindungan Ice Bear King. Dia adalah mimpi buruk dari setiap tuan roh jahat. Guo Yuhao telah mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya sebelumnya karena dia secara alami dapat mengekang tuan jiwa jahat. Saat kemampuan Ye Gui meningkat, pencegahannya terhadap tuan roh jahat tumbuh lebih kuat juga. Ye Gui sudah hampir menjadi jiwa sage. Setelah pertarungan ini, dia yakin bahwa dia bisa membuat terobosan untuk menjadi sage jiwa. Ketika itu terjadi, malaikat sucinya akan memiliki 4 sayap, dan kemampuan keseluruhannya akan sangat meningkat. Dia tidak akan takut bahkan melawan jiwa Douluo yang jahat. Nan Qiu Qiu mengikuti di samping Ye Gui, berkoordinasi dengannya. Malaikat suci Ye Gui adalah yang paling efektif melawan tuan-tuan roh jahat, sementara Nan Qiu Qiu menggunakan kemampuan pemusnahan naga-naga untuk melindunginya, memungkinkan kekuatan ofensif Ye Gui dilepaskan hingga batasnya. Bukan hanya Nan Qiu Qiu, Xiao Xiao juga melindungi Ye Gui. Her Tree Life Soul Cruise Cauldron digunakan sebagai jiwa bela diri tipe kontrol untuk mengisolasi Ye Gui dari musuh-musuh mereka. Ini mencegah terlalu banyak musuh muncul langsung di depannya, memungkinkan Ye Gui untuk lebih melepaskan kemampuannya. Selain mereka bertiga, semua orang juga menunjukkan kekuatan mereka. Kemampuan Jiang Nanan telah sangat meningkat sejak dia bergabung dengan roh Ruby Soft Tendon Python. Saat ini, seekor ular piton yang panjangnya lebih dari 3 meter mengamuk di medan perang. Bagian yang paling aneh dari itu adalah ia memiliki kemampuan yang dimiliki Jiang Nanan. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuatnya sekuat kura-kura emas Susanshi. Jiang Nanan telah berubah menjadi Martial Soul True Body-nya saat ini, tapi itu bukan Softban Rabbit-nya. Sebaliknya, dia telah menyatukan tubuh sejatinya ke dalam Ruby Soft Tendon Python, meningkatkan kemampuan rohnya dengan sangat. Dia mengandalkan ukuran pitonnya untuk mengganggu proses di medan perang, dan tuan-tuan roh jahat tidak bisa berkumpul. Xiao Ya, Bei Bei berteriak pada Tang Ya, yang sudah mengangkat Blue Silver Tyrant Spear-nya. Tubuh Tang Ya bergetar, dia sudah agak ragu-ragu. Ketika dia mendengar panggilan Bei Bei, tindakannya melambat lebih jauh. Bei Bei melepas gempa alam Kaisar Naga dan perlahan berjalan menuju Tang Ya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tubuhnya sedikit redup. Setelah 3 langkah, sisik naganya telah benar-benar menghilang, dan jiwa bela dirinya bahkan telah ditarik. Dia mengungkapkan penampilan sejatinya. Xiao Ya, aku Bei Bei. Apakah kamu ingat saya? Bei Bei berjalan menuju Tang Ya. Susanshi memegang perisai Xuanwu emasnya dengan erat, dan tiba-tiba menyapu tubuhnya. Perisainya terbang keluar dan menabrak beberapa kaisar jahat-jahat yang menagih. Dia khawatir tentang Bei Bei. Namun, dia tidak bisa menghentikannya saat ini. Dari saat sebelumnya, dia sudah melihat tatapan tegas di mata Bei Bei. Meskipun dia sangat dekat dengan Bei Bei, ini adalah pertama kalinya dia melihat tatapan seperti itu di matanya. Dia tahu bahwa Bei Bei sudah mengambil keputusan. Tidak peduli apa, dia harus mencoba. Sebagai saudara, dia tidak bisa menghentikannya. Jika dia berada dalam situasi seperti itu dengan Jiang Nanan, dia juga akan melakukan hal yang sama. Bei Bei, ayolah, Susanshi berteriak diam-diam, dan memusatkan pandangannya pada Tang Ya. Begitu ada yang tidak beres, dia akan bergegas menyelamatkan Bei Bei segera. Tang Ya agak linglung saat dia berdiri di sana. Masih ada banyak rumput Blue Silver gelap menari di sekitar kakinya. Namun, mereka tidak menyerang. Blue Silver Tyrant Spear yang tajam melintas dengan cahaya biru gelap. Aura dominannya membuatnya merasa seperti bisa menembus langit. Namun, dia tidak menyodorkannya ke Bei Bei. Bei Bei masih berjalan ke arahnya. Tatapannya menjadi lebih lembut, dan bahkan tidak ada gelombang kekuatan jiwa yang datang darinya. Xiao Ya, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Bagaimana mungkin aku bisa menyakitimu? Kamu adalah Xiao Yaku, dan kamu akan selalu begitu. Jika kamu ingin menyerang, maka bunuh aku. Aku rela meski darahku menodai tubuhmu.
Petik 2. Jangan datang. Tang Ya tiba-tiba berteriak. Ini juga pertama kalinya dia berbicara di medan perang ini. Suaranya tidak lagi sedingin dan acuh seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia terdengar agak takut dan panik. Setelah mendengarnya berbicara, Su Sanshi menghela nafas lega. Emosi Tang Ya terbangun setelah melihat Bei Bei. Ini berarti dia masih dalam ingatannya. Bei Bei tidak mendengarkan Tang Ya, dan terus berjalan ke depan. Dia tidak terlalu jauh dari Tang Ya untuk memulai. Dan sekarang, dia hampir di depannya. Jangan datang. Suara Tang Ya berubah sedikit lebih tajam. Matanya yang sedingin es dipenuhi dengan keraguan. Xiao Ya, aku Bei Bei. Bei Bei terus berjalan maju. Dia memanggil nama Tang Ya seolah-olah dia memanggil istrinya sendiri. Akhirnya, dia ada di depannya. Dia tidak menggerakkan tombaknya. Itu bahkan bergetar di genggamannya. Bei Bei sekarang tepat di depan tombak, tetapi dia tidak berhenti. Dia berjalan langsung ke tombak, dan ujung tombak itu menembus bahunya. Ada jejak merah di ujung tombak, yang menyebar sepanjang pola gelap di atasnya. Saat budidaya Tang Ya meningkat, tombak mampu menyerap darah. Saat menyerap darah, itu juga menyatukan elemen racun gelap di dalamnya ke dalam darah musuh. Bei Bei menjadi pucat, tetapi tatapannya masih selembut sebelumnya. Xiao Ya, aku Bei Bei. Melihat ujung tombaknya telah menembus bahu Bei Bei, Tang Ya tertegun, dan hanya menatapnya linglung. Sepertinya dia melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Bei Bei bergerak 1 inci ke depan. Segera, tombak itu menusuk lebih dalam ke dirinya. Dari awal hingga akhir, Bei Bei tidak menunjukkan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Hanya ada pandangan lembut di seluruh. Xiao Ya, aku Bei Bei. Bei Bei terus memanggil dengan lembut. Ah, Tang Ya mulai berteriak dengan panik, dan dengan marah melepaskan tombak di tangannya. Tanpa kekuatan jiwanya, tombaknya segera menghilang, dan berubah menjadi garis-garis cahaya biru gelap yang menghilang ke udara. Rumput blue silver di sekitar Tang Ya juga langsung menghilang. Wajahnya sangat pucat, dan tubuhnya mulai bergetar hebat. Tangannya ada di kepalanya. Kepala saya sakit, sangat menyakitkan, sangat banyak. Petik 2. Bei Bei menahan rasa sakit di bahunya dan bergegas ke depan, memeluk Tang Ya. Meskipun tubuh Tang Ya sedingin es sekarang, dan dipenuhi dengan aura kegelapan yang intens, ketika Bei Bei memeluknya, air mata mengalir dari matanya tanpa terkendali. Sudah berapa tahun, sejak Tang Ya hilang? Sudah bertahun-tahun. Dia akhirnya bisa memeluknya lagi. Xiao Ya, kamu tidak tahu betapa bahagianya aku saat ini. Tidak peduli berapapun harga yang harus saya bayar, saya akan memperlakukan Anda. Melihat bahwa Bei Bei telah berhasil, Su Sanshi senang. Dia menyerbu menuju Bei Bei dan berbisik, baiklah, ayo pergi dengan cepat, sehingga kita bisa meminta junior kecil untuk pergi. Bei Bei memutar untuk menatapnya dan mengangguk dengan cepat. Setelah itu, ia membawa Tang Ya pergi dan melarikan diri ke arah tenda Masquerade Douluo. Pintu ke Demi-Plan Spektral sudah terbuka. Tanda pisah. Tenda Komando Kekaisaran Bulan Matahari. Sebagai tutor kekaisaran dan pemimpin gereja Roh Kudus, Zhongli Wu duduk di kursi utama. Bahkan Lin Hai hanya duduk di sisinya. Sejumlah besar pesanan telah diturunkan. Seluruh pangkalan sibuk dengan pertarungan ini. Zhongli Wu sangat muram. Selain Lin Hai, ada juga banyak komandan lain dari Kekaisaran Sun Moon di dalam tenda. Saat Zhongli Wu dan keenam yang ditahbiskan dari aula ibadah gereja Roh Kudus berada di dalam tenda, mereka semua takut. Kenapa tidak ada yang melaporkan setelah begitu lama? Ada apa dengan prajuritmu? Zhongli Wu bertanya pada Lin Hai. Lin Hai mengerutkan alisnya dan berkata, ini seharusnya tidak terjadi. Sudah beberapa waktu, utusan harus terus melaporkan informasi. Petik 2. Setelah serangkaian perintah diturunkan sebelumnya, tenda komando telah tenang. Mereka sudah menunggu beberapa saat, tetapi tidak ada lagi utusan yang datang. Bagaimana pertarungan berlanjut tanpa perintah? Oh, ekspresi Zhongli Wu tiba-tiba berubah. Dia segera berdiri. Semuanya tidak benar. Kenapa begitu sepi? Bahkan jika tenda perintah dapat mengisolasi kebisingan dengan cukup baik, harus ada beberapa gerakan di luar. Mari kita keluar dan melihatnya. Saat dia berbicara, dia keluar. Tentu saja tidak ada utusan yang datang. Ini karena Masquerade Douluo ada di luar. Setelah membuat penghalang spiritual, Huo Yuhao sudah menghentikan 3 gelombang utusan.
Dengan penghalang spiritual yang mengisolasi semua suara dari luar, ketiga gelombang utusan itu tertipu ke sudut gelap di samping tenda komando melalui domain interferensi spiritual Huo Yuhao. Mereka juga tidak sadar, tirai tenda ditarik terbuka, dan Zongliwu adalah yang pertama keluar. Melihat Zongliwu keluar, Huo Yuhao merasa khawatir. Hal-hal belum selesai di sisi lain. Belum semua orang mundur. Huo Yuhao tahu bahwa mereka berjuang untuk waktu sekarang. Setiap detik akan membuat teman satu timnya lebih aman. Bei Bei baru saja mengambil Xiaoya, dan akan segera mundur menuju tendanya. Deteksi spiritual Huo Yuhao menelan seluruh medan perang. Dia tahu semua yang terjadi. Waktu. Huo Yuhao tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat bergegas maju 2 langkah. Dia berteriak panik. Pemimpin sekte, segalanya tidak berjalan baik. Kami telah disergap oleh orang-orang dari Akademi Shrek. Meskipun dia berteriak, dia memblokir jalan Zongliwu. Apa? Setelah berjalan keluar dari tenda, Zongliwu segera merasakan ada sesuatu yang salah. Ada apa dengan gelombang kekuatan jiwa aneh di udara? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa sebelumnya? Namun, dia tidak bisa diganggu dengan itu pada saat ini. Dia buru-buru berteriak. Semua ditahbiskan. Ikuti aku untuk berurusan dengan musuh. Namun, badai salju yang kuat tiba-tiba mengamuk di saat itu. Di bawah perintah Huo Yuhao, Raja Beruang Es telah menekan kemampuannya selama ini, dan tidak melepaskan Blizzard-nya dengan kekuatan penuh. Tapi sekarang, area yang tertutup oleh Blizzard langsung meluas. Visibilitas sangat berkurang, mencegah pemimpin sekte dan bakti gereja Roh Kudus melihat dengan jelas. Semua yang merasakan melalui kekuatan jiwa direduksi menjadi yang terlemah karena keterampilan jiwa tipe domain yang sangat kuat ini. Zongliwu berteriak dengan marah dan menamparkan tangan kanannya ke depan. Bola cahaya ungu yang kuat dilepaskan dari telapak tangannya. Cahaya ungu ini menyebar di udara, berubah menjadi bola ungu gelap. Dimanapun bola ini berlalu, kepingan salju di udara akan mencair dan menghilang. Dia tidak bisa diganggu dengan Blizzard sama sekali, dan dibebankan langsung ke medan perang. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya sebagai Titoul Douluo. Tanda pisah. Di sisi lain, semua orang dari Akademi Shrek juga dengan cepat melarikan diri ketika mereka melihat Bei Bei membawa Xiaoya pergi. Penatua Song memukul telapak tangannya ke arah penatua ketiga, secara kritis menyakitinya, meludahkan darah dalam proses itu. Namun, dia tidak bisa diganggu untuk memberinya pukulan terakhir yang mematikan sebelum dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau giok yang segera melayang pergi, menembak langsung ke arah Zongliwu. Jika tidak ada yang menghentikan anggota gereja Roh Kudus yang datang, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Cincin jiwa ke-6 Yan Shaoze naik. Alasan mengapa dia dan Penatua Song tidak bisa membunuh sesepuh ketiga dan keempat dengan cepat adalah karena mereka menekan kekuatan mereka. Mereka tidak bisa mengambil risiko menghasilkan gelombang kekuatan jiwa yang kuat yang mungkin ditemukan Zongliwu. Huo Yuhao mampu mengisolasi gelombang suara dan kekuatan jiwa, tetapi kebenaran masih akan terungkap jika getaran di tanah terlalu kuat. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang bisa mereka sembunyikan lagi. Yan Shaoze melepaskan kekuatan penuhnya. Seekor Phoenix emas yang cerah mengepakkan sayapnya dan bertabrakan dengan penatua keempat. Pada saat yang sama, itu terbang langsung menuju Tuan Jiwa Jahat yang mendekat, dan memaksa Tuan Jiwa Jahat mengganggu orang-orang dari Sekte Tang kembali. Mereka secara alami mengambil kesempatan ini untuk menyerbu langsung ke tenda Huo Yuhao. Yan Shaoze mengikuti Penatua Song dengan cermat. Setelah ia menyatu ke bagian belakang Phoenix emas, ia melepaskan tubuh sejati jiwa martialnya. Cincin jiwanya yang ke-9 juga bersinar. Jeritan Phoenix nyaring dan memekakkan telinga naik. Tubuh sejati Phoenix milik Yan Shaoze tumbuh sangat besar. Sayapnya melebar lebih dari 100 meter. Api Phoenix yang kuat naik sebelum mereka menembak ke tanah. Setiap nyala api ini berbentuk seperti burung Phoenix. Aura cahaya yang kuat bahkan menyebabkan Blizzard Little Bay menghilang sementara. Langit yang awalnya gelap cerah pada saat ini. Api keemasan menyala, dan Radiant Phoenix di langit bersinar dengan cahaya yang elegan. Ini adalah keterampilan jiwa ke-9 Yan Shaoze, Phoenix Descent. Itu adalah keterampilan jiwanya yang terkuat. Saat ini, dia tampaknya telah benar-benar berubah menjadi Dewa Bis Phoenix sejati. Elemen cahaya yang kuat menekan Zongliwu dan ke-6 yang ditahbiskan, menahan mereka sedikit, cukup lama sampai nyala api menelan mereka.
Zongliwu dan yang lainnya menyerang dengan cemas ketika mereka menyadari situasi yang menekan di medan perang. Sedangkan Yan Shaoze diperingatkan oleh Huo Yuhao. Dia sudah siap, dan tidak ragu untuk melepaskan keterampilan jiwanya yang terkuat. Penatua Song juga bersinar dengan lampu hijau. Dia telah berubah menjadi elang Green Shadow Godly sebelum Yan Shaoze berubah. Ketika Phoenix Discharge dilepaskan, elang Godly langsung melintas di udara. Pada saat itu, bahkan Huo Yuhao hanya melihat lampu hijau menyala, diikuti oleh munculnya lampu hijau jade. Saat ini, elang Green Shadow Godly tidak lagi seperti jiwa bela diri. Itu lebih seperti potongan artistik yang telah diukir dari batu giok. Kecepatan elang mencapai ekstrim saat dia mencapai Zongliwu. Zongliwu tidak punya waktu untuk melepaskan tubuh sejati jiwa martialnya. Karena dia tidak punya pilihan, dia hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Di bawah keadaan seperti itu, kemampuan Penatua Song dilepaskan ke terbesar mereka. Seiring dengan fakta bahwa tuan-tuan roh jahat harus menahan api dari tubuh sejati Phoenix, ketujuh dari mereka terlempar ketika mereka dipukul oleh Penatua Song. Itu adalah keterampilan jiwa ke-9 lagu Penatua, Emerald Refinement. Kultivasi Zongliwu dekat dengan milik Penatua Song, tetapi dia adalah seorang guru roh jahat. Jika mereka dalam duel, Penatua Song hanya bisa menggunakan kecepatannya untuk melawannya. Dia mungkin bukan lawannya, namun, mengingat situasi saat ini, Zongliwu masih terlempar, meskipun dia tidak terluka. Huo Yuhao menjerit tragis dalam kobaran api sebelum dia menghilang. Bagaimanapun, nyala api datang dari Douluo Transcendent. Kekuatannya yang mengerikan bisa membunuh Douluo berjudul biasa. Semua orang dari Sekte Tang mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke tenda Huo Yuhao. Mereka menyembunyikan diri dalam blizzard dan memasuki demi-plan spektral Huo Yuhao. Sebuah lingkaran putih tiba-tiba dilepaskan dari api, Mass Enfeeblement. Ruang di sekelilingnya terdistorsi dari domain gangguan spiritualnya. Zongliwu ingin terbang kembali, tetapi tiba-tiba dia merasakan gelombang kekuatan spiritual yang kuat memukulnya. Dia mengerang di udara dan tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu. Namun, tubuhnya hanya bergetar, dan dia berhenti. Yuhao, pergi. Yan Shaoze memerintahkan. Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak berdaya dalam pertarungan tingkat ini. Dia telah memukul Zongliwu dengan shock spiritual terkuatnya, tetapi hanya merasakan reaksi spiritual. Dia tidak berani berhenti, dan dengan cepat melarikan diri. Pada saat yang sama, ia berkata kepada Namong Wan, yang sedang bermain mati, pembatasan di laut spiritual Anda akan hilang setelah 3 hari. Anda tidak perlu melakukan apapun. Petik 2. Namong Wan bermain mati setelah dia tersingkir. Untuk membuatnya lebih nyata, dia bahkan sengaja melukai dirinya sendiri, mematahkan beberapa tulangnya. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, dia tidak bisa melakukan apapun selain percaya. Jika dia mencoba menyelidiki lebih jauh, dia mungkin akan mengekspos dirinya sendiri. Huo Yuhao memanggil Raja Beruang Es dan dengan cepat mundur ke tendanya. Sinar cahaya hijau giok bersinar di belakang mereka. Mereka hanya merasa bahwa mereka menjadi lebih ringan sebelum mereka bergegas ke tenda. Cepat, pergi. Suara Penatua Song datang kepada mereka. Huo Yuhao berkata, tidak, Penatua Song. Pergi dengan baik kecil dulu. Saya akan menunggu Din Yan. Saya perlu menutup pintu ini sendiri. Jika saya pergi, itu bisa diekspos. Petik 2. Penatua Song berkata, jangan khawatir. Anda tidak perlu peduli padanya. Shaoze memiliki cara untuk melarikan diri. Ayo pergi dulu. Cepat. Petik 2. Apa? Huo Yuhao ragu-ragu. Tetapi dia tidak bisa mencurigai kata-kata Penatua Song. Dia tidak berani melangkah lebih jauh, dan dengan cepat memasuki pintu bersama bayi kecil. Penatua Song mengikuti mereka. Setelah memasuki kamar mandi, Penatua Song segera berkata kepada Huo Yuhao, tutup pintunya. Din Yan. Huo Yuhao terkejut ketika dia melihat Penatua Song. Apakah kita tidak menunggu Din Yan? Penatua Song tersenyum dan menjawab, jangan khawatir. Shaoze benar-benar memiliki cara untuk melarikan diri. Apakah Anda benar-benar berpikir sangat mudah menjadi dekan Departemen Jiwa Marsial? Dia berbagi guru yang sama dengan Anda. Jika dia tidak cukup mampu, bagaimana dia bisa menjadi pewaris Paviliun Dewa Laut? Petik 2. Huo Yuhao dengan cepat menutup pintu. Saat pintu tertutup, seluruh pesawat ruang angkasa dipisahkan dari benua Douluo. Pada saat ini, tuan-tuan roh jahat tidak dapat menemukan mereka tidak peduli seberapa kuat mereka.
Tentu saja, jika Huo Yuhao dan yang lainnya ingin kembali, mereka masih perlu kembali ke pangkalan. Namun, itu hanya dia saat itu. Akan lebih mudah baginya untuk melarikan diri dalam situasi seperti itu. Dia tidak perlu terburu-buru sekarang. Lebih baik hal-hal diselesaikan terlebih dahulu. Dalam rencana yang ditetapkan Huo Yuhao, Yan Shaoze mengajukan diri untuk meliput setiap retret. Huo Yuhao secara alami tahu seberapa kuat dia. Pengaturan seperti itu secara alami tepat. Namun, semuanya tidak berjalan semulus yang direncanakan. Setelah ledakan, pemimpin Sekte Gereja Roh Kudus tidak mengirim siapapun untuk memeriksa hal-hal. Ini merupakan kejutan bagi Huo Yuhao. Dia telah meremehkan betapa egoisnya penguasa jiwa jahat. Tenda komando terlalu dekat dengan medan perang. Pemimpin sekte masih berhasil menemukan masalah. Terlalu berbahaya baginya untuk meliput retret apapun. Bahkan jika dia ingin, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia bahkan takut bahwa Namong Wan akan mengekspos penyamarannya sebagai maskuret Douluo. Namun, akan baik-baik saja jika semua orang bisa mundur dengan aman. Namun, siapa yang tahu bahwa Yan Shaoze tidak akan memilih untuk pergi? Rencananya hampir sempurna. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa Yan Shaoze tidak pergi bersama mereka. Saat ini, Huo Yuhao menduga bahwa Din Yan pasti memiliki semacam kartu as ketika dia melihat senyum di wajah Penatua Song. Badai salju menghilang, tetapi nyala api Phoenix masih mengamuk. Seluruh langit diterangi oleh cahaya keemasan. Insinyur jiwa terbang Sun Moon Empire dengan cepat berkumpul di arah ini. Disinilah tenda komando berada, di inti seluruh pangkalan. Jika ada yang salah di sini, akan ada masalah besar. Phoenix Discharge dari Yan Shaoze sangat menekan Zhongli Wu dan 6 orang yang ditahbiskan, dan mereka tidak dapat membebaskan diri dari kobaran apinya. Tidak hanya api Phoenix ini mengandung aura kehidupan murni, tetapi mereka juga terbakar seperti api Ultimate Fire. Terperangkap dalam nyala api Phoenix ini seperti diseret ke dalam rawa. Meskipun tuan-tuan roh jahat sangat kuat, dan bahkan ada beberapa Douluo transenden di antara mereka, mereka hanya bisa secara pasif bertahan ketika mereka ditekan oleh api. Yan Shaoze mengendalikan api dengan rapi, dan tidak peduli seberapa cepat dia dikeringkan. Manapun yang dikuasai oleh roh jahat itu segera disambar api yang dikendalikannya. Yan Shaoze, kau mencari mati. Zhongli Wu mendengus dingin. Dia tidak cemas lagi. Tubuhnya menyala dengan cahaya ungu, dan dia membiarkan kobaran api menyerangnya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Serangan luar biasa Yan Shaoze ditujukan ke area yang luas. Bahkan jika dia Douluo Transcendent, dia akan sangat terkuras. Namun dia mengabaikan semua biaya. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak akan bisa bertahan lama. Sekali dia tidak bisa bertahan lagi, dia akan dikutuk. Ada begitu banyak tuan jiwa jahat. Mungkinkah mereka tidak bisa berurusan dengan Douluo Transcendent dalam keadaan lemah? Maskuret Douluo menghilang di dalam nyala api. Zhongli Wu secara pribadi menyaksikannya. Dia merasa sangat menyesal. Setiap gelar Douluo adalah aset penting bagi Gereja Roh Kudus. Meskipun budidaya maskuret Douluo kemungkinan akan tetap stagnan. Selain itu, dia tidak tahu berapa banyak kerugian yang ditimbulkan timnya. Bagaimana penatua kedua, ketiga, dan keempat? Jangan bilang mereka mati juga. Mustahil. Dari aura sebelumnya, sepertinya hanya ada 3 Douluo Transcendent dari Shrek Academy. Bagaimana mereka bisa membunuh 4 Douluo berjudul kami, meskipun hanya ada 3? Mereka bahkan melakukannya dengan sangat cepat. Zhongli Wu sudah tenang saat dia berjemur dalam nyala api. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa Akademi Shrek tiba-tiba menyerang. Serangan singkat seperti itu tidak mungkin menyebabkan kerusakan. Bagaimana mereka bisa masuk? Mereka baru saja menyerang kita. Dan sekarang mereka pergi. Mereka bahkan mendapatkan Radiant Phoenix Douluo Yan Shaoze untuk menutup retret mereka. Ini tidak bisa dipercaya. Jika mereka memperdagangkan maskuret Douluo untuk Radiant Phoenix Douluo, itu pasti tidak sepadan. The Radiant Phoenix Douluo adalah pewaris Master of the Sea Gods Pavilion. Jika bukan karena fakta bahwa penatuamu meninggal terlalu dini, Penatua Xuan tidak akan menjadi tuan sama sekali. Yan Shaoze akan menjadi tuan selanjutnya dari Pavilion Dewa Laut. Setelah merenung sejenak, Zhongli Wu akhirnya tahu. Tidak peduli apa yang terjadi, dia harus melakukan yang terbaik untuk membunuh Yan Shaoze. Selama Yan Shaoze meninggal, kerugian yang mereka derita kali ini akan sia-sia.
Nyala api semakin lemah dan semakin lemah. Sama seperti Zongliwu telah menghakimi. Bahkan Douluo Transcendent tidak bisa bertahan lama mempertahankan serangan yang kuat. Yan Shaoze, suara dingin dan seram terdengar di langit. Bahkan nyala api sedikit memudar saat mereka ditekan. Sebelum api benar-benar padam, Zongliwu mendengus, dan punggungnya mulai bersinar dengan cahaya ungu. Dia berubah menjadi sosok tua, keunguan, yang menunjuk ke arah Yan Shaoze. Cincin jiwa ke-8 Zongliwu melintas dengan cahaya. Garis cahaya keunguan setipis jarum langsung menyapu langit. Dimanapun garis cahaya keunguan itu berlalu, bahkan nyala api itu langsung tertusuk. Yan Shaoze mengerang di udara. Zongliwu melintas, dan dia akhirnya melepaskan diri dari api, yang juga padam pada saat ini. Yan Shaoze mendapatkan kembali bentuk manusianya dan mendarat di tanah, sedikit terhuyung. Ada bola nyala keunguan yang membakar dadanya. Dia berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri. Keenam bakti telah dengan cepat mengelilinginya. 2 di langit dan 4 di tanah, menjebaknya. Zongliwu ada di depannya. Ini adalah jebakan yang bahkan Douluo Transcendent seperti dia tidak bisa membebaskan diri darinya. Yan Shaoze, kamu pikir kamu melarikan diri kemana? Zongliwu mengutuk dengan dingin. Yan Shaoze tersenyum. Kenapa aku harus lari? Karena saya memilih untuk tetap. Saya tidak punya niat untuk pergi. Kamu terlalu banyak berpikir. Petik 2. Oh, Zongliwu tertegun. Dia tidak mengira Yan Shaoze begitu tenang. Meskipun dia dikelilingi dan diserang oleh keterampilan jiwanya yang ke-8, Needle Death Godly. The Deathly Needle tampak setipis helai rambut, tetapi sangat kuat sehingga bisa menembus gunung. Itu secara khusus digunakan untuk mengatasi semua jenis keterampilan jiwa pelindung. Di antara semua keterampilan jiwa saat ini yang Zongliwu ketahui, tidak ada dari mereka yang bisa menolak jarum maut yang saleh. Untuk menghindari terluka, orang hanya bisa mencoba menghindarinya. Namun, Godly Death Needle dapat mengunci targetnya, dan tidak mudah untuk dihindari. Api keunguan di dada Yan Shaoze berasal dari Godly Death Needle. Dia menggunakan kekuatan nyala Phoenix-nya untuk melawan jarum kematian ilahi. Zongliwu sama sekali tidak terganggu dengan fakta. Jika jarum kematiannya yang saleh begitu mudah ditangani, itu tidak akan cocok untuk menjadi keterampilan jiwa ke-8-nya. Ketika jarum ini memasuki entitas biologis apapun, itu akan memicu semacam nyala api yang disebut Withering Flame. Tidak peduli apa jenis elemen kekuatan jiwa, itu akan dihancurkan di bawah api pelayuan. Itu seperti seorang guru jiwa yang membakar kekuatan jiwanya dan lautan spiritual. Flame pelayuan ini mempercepat pembakaran kekuatan jiwa dan laut spiritual seseorang, dan guru jiwa tidak mungkin memadamkan api. Selama proses pembakaran, tidak ada kekuatan pertempuran yang luar biasa yang dilepaskan. Sebaliknya, guru jiwa perlahan akan mengalami penurunan. Zongliwu melirik yang lain dari Gereja Roh Kudus dan berkata dengan dingin, apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan beruntung? Dia tampak sangat muram. Tidak banyak orang dari Gereja Roh Kudus bisa berdiri. Tetua ketiga dan keempat tampaknya terluka parah, dan berjuang untuk merangkak berdiri. Nangong Wan bahkan bertindak seolah dia tidak bisa bangun. Lebih buruk lagi, Nyonya Blue Silver tidak terlihat. Zongliwu sekarang berniat membalas dendam. Hal terakhir ini membuatnya marah seperti yang lain. Adalah penting untuk mengetahui bahwa Bunda Suci Blue Silver dan Bunda Suci Phoenix adalah penerus yang telah dipupuknya. Bunda Suci Phoenix masih menerima perawatan di markas Gereja Roh Kudus karena api jahat di tubuhnya. Di sisi lain, segalanya berjalan sangat lancar dengan Bunda Suci Blue Silver. Menurut situasi saat ini, pikirannya akan sepenuhnya dimurnikan, dan dia benar-benar akan kehilangan perasaan dirinya. Mereka dikenal sebagai penerus bukan karena mereka akan memerintah Gereja Roh Kudus di masa depan, tetapi karena mereka akan menjadi beberapa individu terkuat di gereja. Zongliwu sangat sadar bahwa ibunya dan Long Xiaoyao sudah sangat tua. Sulit untuk mengatakan berapa lama mereka bisa hidup. Bagaimana bisa seorang roh jahat menguasai sekte seperti Gereja Roh Kudus tetap kuat tanpa Ultimate Douluo? Jika mereka berdua mati, semua orang pasti akan mengeroyok mereka. Gereja Roh Kudus memiliki metode rahasia yang dapat menstimulasi kemampuan guru jiwa, memungkinkan pengikut mereka tumbuh dengan cepat. Namun, ada sisi negatif dari metode rahasia ini. Itu benar-benar merusak pikiran seseorang, dan mereka akan percaya bahwa mereka hanya membunuh mesin. Dengan metode rahasia seperti itu, seorang master jiwa yang sangat berbakat dapat ditingkatkan secara bertahap,
dan mungkin bisa menjadi Douluo utama. Namun, guru jiwa harus mawas diri, tubuhnya harus cukup murni, dan jiwa bela dirinya harus sesuai. Tang Ya dan Ma Xiaotao adalah kandidat yang menurutnya cocok. Secara komparatif, Ma Xiaotao jauh lebih berbakat. Setelah api Phoenix-nya menyatu dengan api jahat, itu akan berevolusi menjadi api tertinggi. Begitu dia menjadi Ultimate Douluo, dia akan menjadi Ultimate Fire Douluo. Dia bahkan akan lebih kuat dari Ye Sisui dan Long Xiaoyao. Namun, Ma Xiaotao tidak terlalu cocok dengan metode rahasia, tepatnya karena dia terlalu berbakat, dan apinya terlalu mendominasi. Sangat sulit untuk merusak pikirannya. Meskipun ada beberapa efek, pikirannya tidak terlalu terpengaruh, bahkan setelah sekian lama. Meskipun Tang Ya tidak begitu berbakat seperti Ma Xiaotao, dia jauh lebih kompatibel dengan metode rahasia. Setelah dia mengkonsumsi obat, pikirannya telah dilahap oleh racun jahat. Kultivasinya telah meningkat pesat. Dalam hal peringkat, dia hampir pada standar Ma Xiaotao. Setelah Tang Ya menjadi gelar Douluo, metode rahasia akan selesai. Ketika itu terjadi, hanya beberapa artikel khusus yang diperlukan untuk membantunya tetap terkendali. Di masa depan, dia terikat untuk menjadi kartu truf terbesar Gereja Roh Kudus. Ketika Ye Sisui dan Long Xiaoyao tidak ada lagi, Tang Ya akan hadir untuk memastikan bahwa Gereja Roh Kudus dapat bertahan 100 tahun lagi tanpa jatuh. Karena betapa pentingnya dia, Zongliwu telah menjaga Scorpion Tiger Douluo bersamanya untuk melindunginya. Namun, Tang Ya telah menghilang. Penting untuk mengetahui bahwa Gereja Roh Kudus telah menggunakan banyak sumber pada Tang Ya. Bagaimanapun, Zongliwu tidak hanya memelihara Douluo Ultimate yang sangat kuat. Dia juga harus memastikan bahwa dia akan menikmati umur panjang setelah dia menjadi Ultimate Douluo. Itu adalah satu-satunya cara dia bisa memaksimalkan manfaat bagi sekte. Hilangnya Tang Ya bahkan lebih memilukan dari kematian Masquerade Douluo. Dia sangat marah sekarang, sehingga dia ingin sepenuhnya memusnahkan Akademi Shrek sekarang. Yan Shaoze, kemana kamu membawa Nyonya Blue Silver? Zongliwu bertanya dengan dingin. Yan Shaoze tersenyum dan berkata, wanita suci Blue Silver apa? Saya tidak tahu siapa yang Anda bicarakan. Petik 2. Zongliwu mendengus dengan marah. Kamu sudah di sini, kenapa kamu masih berakting? Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan berani membunuhmu? Tidak, itu terlalu mudah bagimu. Aku akan menjadikanmu bonekaku. Boneka yang adalah Douluo Transcendent. Jiwa kita tidak akan pernah bereinkarnasi. Petik 2. Setelah mendengar ancamannya, Yan Shaoze masih tersenyum, dan tampak sangat tenang. Zongliwu, kamu terlalu banyak berpikir. Cepat, pergi dan selamatkan mereka yang terluka. Saya tidak akan bermain dengan Anda lagi. Sampai jumpa. Petik 2. Saat dia berbicara, Yan Shaoze tiba-tiba terbakar dengan api keemasan. Bahkan api ungu di dadanya dimakan oleh api emas ini. Lalu, dia perlahan menghilang ke dalam api.